mungkin ada terbersit di hati kita, emang ada tasawuf di masa Rasulullah, ya. Dalam banyak kesempatan saya pernah menyampaikan bahwa tasawuf itu cuma nama, barangnya sudah ada di zaman Rasul, tapi istilahnya belakangan disampaikan. Sebagaimana ilmu tafsir, ilmu hadis, sebagaimana ilmu-ilmu yang lain, ilmu usul fiqih, ilmu fiqih, dulu tidak ada di zaman Rasulullah. Lalu kemudian diadakan oleh ulama untuk memudahkan cara memahami syariat. Di dalam Al-Quran tidak ada namanya ilmu fiqih. Ilmu itu hasil rangkuman ulama ketika membaca ayat. Yang terperinci disebut hukum fiqih. Jika kaitannya dengan hukum yang umum disebut usul fiqih. Jika berkaitan dengan pemaknaan disebut tafsir. Jika berkaitan dengan akidah disebut ilmu akidah, ilmu tauhid atau usuluddin. Jika berkaitan dengan kemurnian batin, kebersihan kalbu, hukum rohani, maka disebut dengan tasawuf. Jadi tasawuf dan fikih ini gak boleh dipisah. Oh, kata ahli hadis nggak ada. Ahli hadis nggak ada urusan dengan tasawuf dan fikih. Ya, jangan adu-adu antara ahli hadis dan tasawuf. Ahli hadis hanya meriwayatkan data, dan banyak ahli hadis itu yang nggak mengerti apa yang diriwayatkan. Dan Nabi sendiri mengatakan, lubba muballighin aw'a min sami'. Bisa jadi orang yang diajarkan, orang yang disampaikan riwayat kepadanya lebih mengerti daripada yang meriwayatkan. Itu terjadi. Cuma orang sering bertanya bukan kepada ahlinya, bertanya ilmu tasawuf kepada ahli fiqih, atau bertanyanya ke ahli hadis. Ya, kata ahli hadis nggak ada tasawuf di zaman Rasul. Coba tanya ilmu hadis ke sufi, dia bilang nggak ada juga, ya. Nah, jadi jangan salah bertanya. Lalu apa definisi tasawuf? Tasawuf itu tadi ilmu mengetahui hukum-hukum ruhani. Bagi Imam Ghazali ada dua definisi berbeda yang sangat membantu kita untuk mengetahui beda fikih dengan tasawuf. Fikih itu ilmu mengetahui hukum yang berkaitan dengan ibadah zahir. Apakah ibadah ini sah atau batal? Sah atau batal, ini kata kunci. Adapun tasawuf, ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum rohani yang berkaitan nanti dengan diterima atau tidak diterima. Jadi kalau ada orang mengatakan kita nggak tahu ini diterima apa enggak, bisa diketahui, ada indikatornya. Sebagaimana ahli fikih mengatakan ini sah, ini batal, ada indikatornya, ada cara mengetahuinya. Jadi sederhananya apa beda fikih dengan tasawuf? Fikih mengetahui sah batalnya ibadat. Kalau tasawuf mengetahui diterima nggak nih, layak nggak nih dipersembahkan kepada Allah. Loh, kan hanya Allah yang tahu. Enggak, kita bisa tahu kok. Kita bisa tahu. Kita kalau ngasih orang satu hadiah, pantas nggak hadiah dikasih sama dia? Nah, ilmu kelayakan ini masuk ke bab tasawuf. Dengan demikian, cakupan ilmu fikih berbeda dengan tasawuf, tapi dua ilmu ini tidak boleh dipisah. Ya, yang memisahkannya akan ada indikator penyimpangan. Jadi orang belajar fikih, belajar hadis, tidak belajar tasawuf, apa yang terjadi?
hampa, ibadahnya hambar. Takbir sekali takbir, tapi nggak ada rasanya. Ruku iya ruku, sujud, zikir pagi sore, tapi nggak ada rasanya. Hambar, kehampaan kolbu karena tidak pernah ngurus kolbu. Karena ilmu fikih tidak ada kaitannya dengan kolbu. Datanglah para imam kita yang ahli fikih mengerti tasawuf. Kalau ahli fikih kan cuma ngomong gini, syarat solat, rukun solat. Pertama apa rukun solat? Niat. Niat bagi ahli fikih ada yang dilafazkan, ada yang di hati. Beriringan dengan perbuatan, cuma segitu doang. Akhirnya oleh orang-orang bermazhab Syafi'i, niat itu dibantu dengan lafaz usolli fardhu subhi. Itu bukan niat, itu lafaz niat. Ya, niat itu makrunatun bil fi'il. Dia beriringan dengan perbuatan. Maka Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkan di masa-masa awal melafazkan niat. Melafazkan niat ini adalah ijtihad pengikut Imam Syafi'i. Ya, jadi boleh dilakukan, boleh tidak. Kita buka Sahih Bukhari. Adakah di kitab Sahih Bukhari tentang tasawuf? Ada nggak kira-kira? Niat versi ahli fikih menyebutkan, tapi niat versi ahli tasawuf menyampaikan tujuan hati hanya kepada Allah. Buka Sahih Bukhari, hadis pertamanya apa? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan bi di situ menunjukkan bersamaan dengan niat. Oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Nawawi, apa kata beliau? Niat itu tidak hanya sekedar mengatakan tujuan dan segala macam, tapi dia mengartikan kesadaran. Kesadaran kolbu, kesadaran hati dalam melakukan taat. Tadi ruku sujud, sadar nggak? Tadi dengerin ayat, sadar nggak? Ada kesadaran nggak kalau kita lagi ruku? Ruku ke siapa? Sujud kepada siapa? Itu niat. Maka niat itu bukan sebelum beramal. Niat itu barengan. Terus usolli apa? Usolli itu belajar niat. Boleh juga disebut sugesti. Sugesti yang dilafazkan. Ya.